Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Namun, untuk saat ini, gadis itu harus istirahat untuk makan siang, karena para pelayan membawakannya makanan yang disiapkan dengan indah. Calypso tidak menolak, dan dengan patuh membiarkan dirinya disuapi, karena ini juga menguntungkannya. Pada saat yang sama, Calypso memperhatikan bagaimana para pelayannya tidak bisa berhenti terpesona melihat saat ia makan. Ia mengangkat kepalanya dengan bangga karena Gia menikmati perhatian dan pemujaan yang begitu dekat dari segala sisi. Namun, ia terkejut bahwa pelayan jenis herring ini begitu peduli padanya dengan harapan menyenangkan dirinya. Tetapi Calypso memahami bahwa makanan sangat penting untuk pertumbuhannya, ia dengan lahap memakan semua yang ditawarkan para pelayan kepadanya. Calypso sangat serius untuk tumbuh dewasa dan menjadi pengantin naga agar bisa mengirimnya kembali ke dunia lain. Salah satu pelayan ingat bahwa sebentar lagi akan ada festival naga. Namun kenyataannya, itu adalah liburan yang sepenuhnya mengungkapkan otoritas dan kekuatan seluruh keluarga kekaisaran kepada rakyat jelata. Penguasa sengaja menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuatan Adipati Naga berada di bawah kendali dan pengawasan keluarga kekaisaran, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Salah satu pelayan menghela nafas kecewa karena mengetahui bahwa hanya basement yang akan diundang ke festival ini. Asisten lain juga segera mengingat fakta bahwa entah mengapa, penduduk air tidak pernah diundang ke acara penting ini. Calypso juga ingin melihat festival ini, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya ke sana. Pelayan lain tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan dengan gembira bertepuk tangan dan mengingatkan semua orang bahwa kepala keluarga akan segera kembali sebentar lagi. Berita ini sangat mengejutkan gadis itu, karena ia benar-benar berhenti memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Gadis kecil itu bertanya kapan kepala keluarga akan datang, hanya dengan menanyakan ini bisa membuat para pelayan sekali lagi terpesona dengan kelucuannya. Menyadari bahwa para gadis bereaksi begitu hidup terhadap kedipan matanya, Calypso memutuskan untuk melakukannya dan menutup satu mata lagi. Sebagai ungkapan terima kasih, salah satu pelayan menjelaskan bahwa pertemuan akan diadakan saat kepala keluarga tiba. Gadis itu bertanya apa herring itu mengetahui hal-hal tentang alam, yang dijawab oleh pelayan itu bahwa keluarga air mereka ada di mana-mana. Di pertemuan keluarga itu, Calypso memikirkan apakah ada kesempatan agar namanya bisa masuk ke pertemuan itu. Karena Calypso belum membangkitkan kekuatannya, sepertinya lebih baik jika diperkenalkan langsung. Yang bisa membantunya untuk hal ini adalah kakaknya. Masing-masing dari mereka pandai mengendalikan air. Tetapi karena perbedaan karakter mereka yang radikal, anak-anak laki-laki itu menggunakan kekuatan mereka secara berbeda. Ia mengingat dengan sempurna semua interaksinya dengan mereka di kehidupan lampau yang akan ia manfaatkan. Tetapi Calypso sungguh tidak tahu siapa di antara ketiga saudaranya yang gila itu yang harus ia temui terlebih dahulu. Gadis itu teralihkan dari pikiran beratnya oleh seorang pelayan yang mencoba memaksanya makan wortel yang mengerikan. Mendengar bahwa sang gadis secara tegas tidak ingin makan sayuran ini, asisten itu langsung sedih dan mengira bahwa ia memasaknya dengan buruk. Gadis itu berusaha meyakinkan bukan itu maksudnya, tapi tetap saja mereka sedih. Sehingga Calypso mau tak mau memakannya untuk kali ini saja. Para pelayan pun menjadi senang sedangkan gadis kecil itu berusaha keras memakan wortel yang sangat tidak ia sukai. Setelah beberapa puluh menit, jam makan siang pun selesai. Para pelayan mengucapkan selamat tinggal kepada nona kecil mereka sambil melambaikan tangan. Gadis itu penasaran ingin mengetahui apa yang kakaknya lakukan. Ia juga harus bersiap lebih dulu. Calypso kini bersembunyi dari semak-semak. Ia berjalan pelan untuk menemukan orang yang ia pikir seharusnya ada di lembaga pendidikan saat ini. Gadis itu harus berhati-hati agar tidak tertangkap, karena jika tidak akan sangat merepotkan. Tiba-tiba Calypso kaget saat mendengar suara-suara keras datang dari arah di samping, dan mereka sangat tidak senang tentang sesuatu. Sang gadis tidak bisa melewati situasi yang tidak dapat dimengerti ini, jadi ia berbalik dan melihat ke arah suara. Bayangkan betapa terkejutnya ia ketika menemukan bahwa kerumunan anak laki-laki menyerang satu anak. Tapi yang paling mengejutkan gadis itu adalah bahwa itu adalah kakak laki-lakinya yang ketiga, bernama Agenor, yang entah mengapa duduk dengan wajah sedih dan rambut putih. Calypso tidak dapat menemukan penjelasan untuk semua ini, karena putra ketiga Pierre jelas lebih kuat dari semua anak laki-laki lainnya. Namun,
Anak laki-laki itu duduk dengan menyedihkan di dekat pohon dan gemetar di sekujur tubuh, menunjukkan betapa takutnya ia dengan apa yang terjadi. Anak-anak laki-laki itu semakin dekat dengan Agenor, mereka menekannya dan meledeknya. Hal ini membuat Agenor gemetar ketakutan, dan anak-anak itu malah tertawa. Agenor semakin ketakutan, dan dengan sedih meminta mereka untuk tidak menyentuhnya, karena ia tidak akan bisa melawan. Kalipso akhirnya mengingat sepotong dari masa lalu, dan dapat memahami apa yang terjadi di sini. Suatu hari, ia bertanya kepada asistennya dalam reinkarnasi ketiganya seperti apa saudara ketiganya selama masa sekolahnya. Dan pelayan itu menjawab dengan terkejut bahwa anak laki-laki itu suka dibully dan kemudian ia menghadapi lawan-lawannya. Informasi ini yang tiba-tiba muncul di kepala sang gadis. Ternyata Agenor sengaja berpura-pura lemah dan tidak bersalah, sehingga segala macam preman akan memperhatikannya. Dan Kalipso berhasil memperhatikan bagaimana saudara laki-lakinya mulai mengaktifkan kekuatannya, sehingga lawan-lawannya tidak bisa melihat apa-apa. Ia menebak bahwa jika anak Pierre itu menggunakan kekuatannya sekarang, semua orang di sekitarnya akan dipukuli secara brutal atau mati. Gadis itu tidak ingin pertemuan keluarga berikutnya membahas bagaimana saudara laki-lakinya telah memukuli anak-anak, jadi ia melompat maju. Pada saat itu, salah satu preman mengangkat tinjunya di depan wajah pria berambut putih yang diam itu untuk memukulnya dengan benar. Tetapi Kalipso berteriak keras dan tegas yang membuat mereka membeku di tempat karena terkejut. Ia tidak berpikir bahwa ada orang yang akan membela anak kecil ini, jadi ia menatap pembela kecil itu dengan bingung. Gadis kecil itu, meskipun terbatas karena ukuran dan usianya, ia tetap dengan percaya diri menuntut agar anak-anak laki-laki itu segera pergi. Tetapi anak-anak itu tidak menganggap serius perkataan gadis itu karena ia terlalu kecil bagi mereka dan terlalu lemah. Tiba-tiba, salah satu teman memperhatikan rambut Kalipso, jadi ia segera menghentikan temannya untuk menyerang gadis itu. Pria berambut merah itu tidak mengerti mengapa temannya berbisik kepadanya tentang rambut bayi itu. Jadi ia melihatnya dengan cermat, yang langsung tahu kalau gadis itu adalah keturunan langsung. Intinya adalah hanya kerabat terdekat kepala keluarga Aquasadel yang mewarisi warna rambut ini. Menyadari hal ini, anak-anak laki-laki itu ingat bahwa baru-baru ini rumor tentang putri kesayangan Tuan Pierre telah populer. Karena semua yang menyangkut keluarga dekat akan merepotkan, mereka mendorong anak laki-laki berambut pirang itu kembali. Pada akhirnya, mereka mengatakan bahwa Agenor sangat beruntung hari ini karena gadis ini tiba-tiba memutuskan untuk membelanya. Jika tidak, mereka tidak akan pergi. Kalipso sama sekali tidak takut dengan satu kata pun yang diucapkan anak-anak laki-laki ini, karena ia benar-benar yakin akan kemampuannya. Kalipso menoleh ke arah Agenor saat mendengar saudaranya itu mengeluh karena ia mengganggunya. Agenor kembali ke bentuk aslinya, yang sebelumnya ia sembunyikan dengan bantuan kekuatan air, dan menatap saudara perempuannya dengan jengkel. Kalipso ingat bagaimana di kehidupan lampau, saudara laki-lakinya mengaku padanya bahwa jika mereka bertemu di masa muda, ia akan malu. Ia sendiri ingat bahwa ia telah bersikap terlalu bodoh sebagai seorang anak, karena begitu banyak hal yang tidak adil pada saat itu untuknya. Ia sedikit menyesalinya dan berpikir akan bagus jika bertemu dengan Kalipso lebih dulu saat masih kecil. Tetapi saat ini, Agenor jelas tidak ingin melihat saudara perempuannya, karena ia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka. Gadis kecil itu tahu tentang karakter buruk saudara laki-lakinya, jadi ia tidak memperhatikan kata-kata kasarnya. Itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Ia bertanya kenapa dia tidak maju ke depan, padahal dia Agenor Aquasadel, kakaknya. Anak laki-laki itu mencoba menyangkalnya. Kalipso terkejut dengan reaksinya karena ini berbeda dari yang ia bayangkan. Tentang hubungan antara saudara laki-laki dan perempuan yang seharusnya bisa membuat Agenos tersentuh. Anak itu menyuruhnya jangan mengganggunya, bahkan juga mengusirnya. Kalipso menghalangi kakaknya yang akan pergi itu dengan bertanya kenapa tidak menyapanya. Agenor sendiri tidak mengerti kenapa ia harus melakukan itu. Gadis kecil itu merespon dengan mengatakan kalau itu karena ia telah menyelamatkan kakaknya. Kalipso mulai memarahi putra ketiga Pierre karena ia hampir membunuh anak-anak laki-laki itu. Ia mengingatkan, tidak peduli seberapa langsung garis keturunan kakaknya itu. Jika Agenor melakukannya,
itu bisa membuatnya diusir dari keluarga. Sebagai tanggapan, Agenor dengan kesal meminta gadis itu untuk tidak pernah ikut campur dalam urusannya lagi karena menurutnya ia bisa mengatasinya tanpa diketahui. Menyadari bahwa anak itu akan terus mengeluh, Calypso memutuskan untuk memberinya pelajaran dan tiba-tiba menyerang. Yang terlambat disadari oleh anak laki-laki itu. Calypso tidak berniat mengasihani Agenor karena ia tidak melompatinya dari belakang. Meskipun ia memulai pertarungan secara tak terduga. Akibatnya, putra ketiga Pierre tidak punya waktu untuk menghindari serangan itu. Jadi gadis itu berhasil memukul kepalanya. Anak laki-laki itu sama sekali tidak mengharapkan ini dari adik perempuannya. Jadi ia jatuh ke tanah dan memegang kepalanya yang sakit dengan tangan. Gadis kecil itu tersenyum puas dengan apa yang ia dilakukan. Karena ini adalah tindakan yang tepat untuk menyadarkan seseorang. Ya, sebuah pukulan adalah yang terbaik baginya agar orang itu sadar. Gadis itu tidak pernah berpikir bahwa pelatihan dari ayah yang berbahaya itu akan menjadi sangat berguna baginya dalam situasi seperti itu. Sementara itu, Agenor bertanya dengan sangat terkejut di mana gadis kecil itu mendapatkan kekuatan seperti itu yang tidak sesuai dengan usianya. Sebagai tanggapan, sang nona kecil tersenyum manis dan berkata bahwa ia hanyalah adik perempuan yang lucu, yang sedikit lebih kuat dari kakak laki-lakinya. Kata-kata percaya diri ini membuat Agenor marah. Tetapi Calypso telah memperkirakan kemungkinan serangannya, jadi ia bertindak lebih dulu lagi dengan menarik kerah baju Agenor, lalu menanyakan hal yang tak terduga. Ia menanyakan, apa kakaknya itu pernah mencuci sebelumnya? Agenor diam karena terkejut dengan pertanyaan aneh itu. Belum sempat menjawab, gadis kecil itu menjatuhkan saudara laki-lakinya itu ke tanah. Menggunakan salah satu teknik yang dipelajari saat mencuci, setelah itu Calypso membersihkan diri dan seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berkata bahwa ia bisa melakukan lebih banyak lagi, tetapi ia tidak ingin membunuh siapapun. Tiba-tiba, gadis kecil itu melihat bahwa Agenor masih sangat marah, sehingga bersiap menyerangnya walaupun sudah kalah. Kemudian, Calypso menendang saudara laki-lakinya lagi untuk menunjukkan betapa buruknya ide serangannya. Namun, putra ketiga Pierre akhirnya mengepalkan tinjunya, kesal karena ia tidak ingin mengakui bahwa ia lebih buruk dari saudara perempuannya. Gadis itu meminta Agenor untuk bersabar, karena jika ia bisa menggunakan kekuatan air, dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Tak peduli berapa kali kakaknya itu menyerangnya, hasilnya akan tetap sama. Agenor berteriak keras dan marah, mengapa Calypso begitu kuat di usianya? Karena baginya itu tidak mungkin. Ia menuduh sang gadis memakan obat aneh. Menanggapi semua ocehan itu, Calypso dengan tenang mengatakan kalau Agenor pasti salah satu yang lemah. Kakaknya itu diam, tidak merespon ucapannya. Agenor menjadi tersinggung dan memalingkan wajahnya. Karena tidak menyenangkan baginya untuk mengakui hal seperti ini setelah sekian banyak pertengkaran. Dalam hati, Calypso berharap jika kakaknya bisa menjadi lebih kuat di kehidupan ini, agar kaisar di kehidupannya ini tidak mengamuk lagi seperti Adipati Naga. Mereka membutuhkan seseorang untuk menghentikannya terlebih dahulu. Jika tidak, tragedi kehidupan masa lalu akan terulang kembali dan Adipati Naga akan kembali gila karena pengaruh penguasa. Itulah kenapa kakaknya harus menjadi cukup kuat agar dapat menundukkan kaisar. Ia akan secara pribadi bertanggung jawab untuk melatih kakaknya agar tidak ada dari mereka yang mati di masa depan. Senyuman Calypso membuat Agenor merinding ketakutan. Ia memperhatikan bahwa meskipun kalah, Agenor masih memiliki seperti akan menyerangnya lagi. Calypso mengingat pelajaran ayahnya, dan sebuah metode langsung terlintas di benaknya yang pasti akan berhasil melawan anak laki-laki itu. Gadis itu mendekat dan meminta anak itu untuk memanggilnya adik perempuan. Agenor masih kesal, jadi ia menolak untuk melakukannya. Kemudian Calypso dengan lisik berbisik di telinga Agenor bahwa jika ia benar-benar ingin menjadi lebih kuat, maka ia harus mendengarkannya. Kakaknya pasti sudah tahu kalau kekuatannya luar biasa. Jadi kalau Agenor mau, ia bisa memberitahu bagaimana caranya. Tak disangka ini benar-benar berdampak pada putra ketiga Pierre. Karena anak itu ingin menjadi lebih kuat, jadi ia memutuskan untuk patuh. Lalu bertanya bagaimana adik perempuannya itu bisa jadi sekuat ini. Calypso melihatnya dengan senang dan tersenyum.
Gadis itu meminta Agenor untuk melakukan apapun yang ia katakan. Hal ini langsung ditolak oleh anak laki-laki itu. Sang gadis segera memperingatkan saudara laki-lakinya bahwa jika ia tidak patuh, ia akan pergi ke Atlan dan menawarinya metode peningkatan kekuatan ini. Agenor segera melompat dari duduknya dan berteriak keras bahwa ia akan melakukan semuanya, apapun yang diperintahkan. Kalipso senang dengan efek yang dihasilkan, ia mengulurkan tangannya sebagai bentuk persetujuan di antara mereka berdua. Gadis kecil itu tidak menyangka interaksi pertamanya dengan salah satu saudara laki-lakinya akan begitu sukses, tetapi ia sangat senang akan hal itu. Ia ingat bahwa selama masa sekolahnya, Agenor mulai bersikap seperti ini hanya karena keluarganya terus-menerus dihina. Akibatnya, sang gadis mendengar tentang kecelakaan yang Agenor alami, yang ia ketahui ketika ia menjadi kepala di kehidupan sebelumnya. Karena alasan ini, gadis itu ingin membantunya menghindari nasib buruk di masa depan. Maka, dengan lantang dan percaya diri, dia melarang anak laki-laki itu untuk menyebabkan bahaya serius pada siapapun, bahkan jika dia terlibat perkelahian. Agenor tidak menyangka adiknya itu akan memberikan syarat seperti itu sampai dia bisa mengalahkannya tanpa masalah. Setelah bisa mengalahkannya, kakaknya itu bisa melakukan hal apapun yang dia mau. Kalipso berharap Agenor senang dengan itu. Gadis kecil itu tersenyum manis, karena dia tahu bahwa kakaknya akan sepenuhnya puas dengan semua yang dikatakannya, karena dia tidak ingin menjadi lemah. Pada titik ini, mereka menyegel semua kata-kata mereka dengan kesepakatan jari kelingking, karena keduanya tulus bahagia dengan kerjasama ini. Segera setelah itu, Kalipso membawa saudara laki-lakinya kepada ayah mereka. Ia bertanya pada masternya itu, apakah memerlukan murid kedua. Pria itu menoleh dan langsung mengenali putranya, tetapi gadis itu berpura-pura bahwa dia masih belum tahu tentang ikatan keluarganya dengan Pierre. Pada akhirnya, Putra Okula menghela napas berat dan berkata bahwa gadis kecil itu hanya membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak berguna. Ia juga tidak membutuhkan murid lain. Pierre menyuruh gadis itu untuk membawa anak laki-laki itu pergi. Kalipso berkata bahwa dia telah mengalahkan anak laki-laki ini hari ini, dan itulah mengapa dia ingin anak itu mulai berlatih dengannya. Pierre tidak percaya dengan ucapan gadis kecil itu, tetapi Kalipso meyakinkan kalau ia berusaha keras agar tidak terkena pukulan. Ia ingin menjadikannya bawahan, tapi tidak bisa memanfaatkannya untuk apapun. Jadi ia membawanya ke sini saja. Selain itu, Agenor kesepian. Sama sepertinya, mendengar bahwa anak itu kesepian seperti dirinya, Pierre menghela nafas panjang. Ia memahami keadaan ini. Pada akhirnya, pria itu tidak bisa menolak keinginan gadis yang gigih itu, jadi dia mengizinkannya untuk mempertahankan anak laki-laki itu. Kalipso sangat senang ketika ayahnya memberinya izin untuk berlatih mulai sekarang dengan Agenor yang juga mencari kekuatan. Gadis kecil itu bahkan tidak bisa membayangkan bahwa akan semudah ini untuk mencapai kesepakatan. Jadi dia berbagi kegembiraannya dengan kakak laki-lakinya. Pierre memandang anak laki-laki itu dengan terkejut, karena dia tahu tentang karakternya dan tidak berpikir bahwa dia akan mematuhi saudara perempuannya. Tapi dia punya lebih banyak pertanyaan untuk putrinya, kenapa masih berpura-pura tidak tahu apa-apa, padahal sebenarnya tahu kebenarannya. Ia tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Keesokan harinya, wanita itu harus kembali ke kelasnya, saat dia langsung dikelilingi oleh si kembar yang ingin makan bersama. Anak laki-laki itu sengaja meminta pelayan terlebih dahulu untuk menyiapkan semua untuk mereka dan teman mereka yang telah mereka tunggu-tunggu selama ini. Kalipso terkejut melihat banyaknya makanan, ia tidak yakin mereka bertiga bisa menghabiskan semua ini. Setelah itu, Ruba dan Ruga memberitahukan kalau ayah mereka mengundang gadis itu ke rumah. Bahkan sampai berjanji akan memasak banyak makanan lezat. Sambil memegang piring berisi makanan lezat, gadis itu memandang teman-temannya dengan senyum tipis di bibirnya. Karena dia selalu ingin memiliki hubungan yang hangat dan tulus seperti itu dengan setidaknya seseorang. Jadi dia menerima undangan mereka untuk berkunjung, tidak ragu sedikit pun bahwa itu adalah keputusan yang tepat dan aman. Ketiganya pun makan siang bersama dengan hati senang dan bahagia. Sepulang sekolah, anak laki-laki itu tiba-tiba teringat bahwa mereka punya sesuatu yang terakhir kali Kalipso minta. Jadi mereka menanyakannya langsung pada sang ayah dan kini mereka menyerahkan surat itu pada Kalipso.
Gadis itu senang bahwa jawaban atas pertanyaan penting baginya ditemukan begitu cepat, tetapi dia tidak terburu-buru membaca surat itu. Tak lama salah satu si kembar melihat ayahnya yang datang untuk menjemput mereka secara pribadi. Mereka menghampiri dan langsung memeluk ayah mereka. Gadis kecil itu melihat pria yang merupakan ayah si kembar untuk pertama kali. Pria itu menyadari kehadirannya. Gadis kecil yang memperlakukan putra kembarnya dengan sangat baik, Roba Beluga tersenyum ramah padanya, karena dia berterima kasih. Gadis kecil itu paling terkejut dengan fakta bahwa orang dewasa itu terlihat persis seperti si kembar, tidak meninggalkan keraguan tentang hubungan mereka. Calypso hampir tidak tahu apa-apa tentang keluarga ini, karena dia tidak berkomunikasi dengan mereka di kehidupan sebelumnya, karena mereka telah hilang sebelum ia menjadi kepala keluarga. Awalnya, tempat tinggal keluarga Orca merupakan tradisi yang mengarah pada matriarki. Tapi, Okula tidak melahirkan anak perempuan. Itulah sebabnya para bangsawan mulai memandangnya dengan sinis. Okula pada akhirnya memutuskan akan memilih penerus di antara cucu-cucunya. Selama cucunya itu benar-benar ahli dalam satu hal, ia tidak peduli mau dia dari seorang cucu sekalipun dan bukan langsung dari seorang putri yang tidak bisa ia lahirkan. Jadi karena ini, permusuhan dimulai di antara cucu-cucu, karena banyak yang ingin mengambil tempat kepala keluarga. Karena ini memberikan banyak peluang yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Salah satu yang paling mungkin menjadi kepala keluarga dalam situasi ini adalah putra sulung dari paman Calypso, Faian. Sosok anak laki-laki yang kuat, tapi emosinya kejam. Beberapa lumba-lumba putih tidak berdosa dan keluarganya bahkan menjadi korban. Calypso mulai mengingatnya, angin berdarah macam apa yang dibawa Faian ke keluarga beluga. Gadis yang tenggelam pada masa lalu itu tidak menyadari bagaimana seseorang secara sengaja menabraknya, menyebabkannya merasa sakit di bahunya. Ternyata itu Caron, yang bahkan tidak meminta maaf kepada gadis itu. Calypso dengan santai meminta anak laki-laki itu untuk tidak membuat keributan seperti itu di situasi ini, karena dia akan kalah dan tidak terlihat keren. Ini sangat mengejutkan anak itu, karena dia terbiasa dengan semua orang di sekitarnya takut padanya dan tidak diberitahu apa yang harus dilakukan. Jadi dia dengan kesal mengatakan bahwa tak lama lagi semua orang akan memunggungi gadis kecil itu dan akan dikeluarkan. Calypso tersinggung dengan kata-kata kasar anak laki-laki itu, tetapi yang paling membuatnya bingung adalah apa alasan untuk mengeluarkannya. Caron mengingatkan bahwa gadis itu bahkan tidak bisa berurusan dengan bawahan Tuan Faian. Gadis itu akan menyesal karena sudah menyentuh mereka. Meskipun anak laki-laki itu takut untuk berdiri seperti itu dan berdebat di depan Putri Pierre, dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak menunjukkannya. Gadis itu teringat siapa yang anak itu maksud. Anak laki-laki itu menjadi sangat marah ketika melihat senyum gadis itu, lalu menantangnya agar mengeluarkan Calypso sekarang juga. Karena gadis itu juga penasaran bagaimana cara ia akan dikeluarkan. Caron mengepalkan tangannya menahan amarah karena merasa diremehkan. Ketika nona kecil itu menyarankan Caron untuk pergi dan mengeluhkannya kepada Faian, anak laki-laki itu tidak tahan dan mengambil pedang yang ada di sana untuk memukul gadis itu. Meskipun Calypso tidak ingin berkelahi, dalam situasi ini dia tidak punya pilihan lain jadi ia bersiap untuk bertempur. Sementara anak laki-laki itu dengan marah mengayunkan pedangnya, gadis itu berhasil menghindari semua pukulannya, memikirkan bagaimana cara menang. Akhirnya, Calypso dengan cepat mempelajari gerak-gerik Caron, jadi ia mundur beberapa langkah lalu melompat langsung ke arah anak itu. Setelah itu, Calypso menendang lawannya tepat di kepala. Gadis kecil itu ingat bahwa ayahnya di kehidupan sebelumnya bilang jangan diam dan dipukuli saja. Setelah serangannya, gadis kecil itu mendarat dengan sukses di tanah. Karena baginya tidak ada apa-apanya untuk melakukan tindakan seperti itu. Dia memperhatikan bahwa pedang itu jatuh tidak jauh dari Karen, jadi dia menendangnya dengan kuat untuk mencegah anak itu mencapai senjata. Pada saat yang sama, Calypso dengan tenang memberitahu musuhnya yang bodoh itu bahwa memiliki barang-barang seperti itu terlalu berbahaya baginya. Tapi pada akhirnya, sang gadis begitu terbawa suasana, sehingga dia tidak menyadari bagaimana pedang itu terbang langsung ke kaki seorang wanita yang berdiri di dekatnya dengan diam. Dia menggunakan kekuatan air untuk dengan mudah mengangkat senjata itu, menguncinya di udara agar tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Ternyata itu Layla,
yang sangat tidak senang dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan tegas, ia pun bertanya apa yang terjadi. Kepala sekolah itu pertama-tama menjelaskan kepada Karon bahwa pedang dekoratif tidak cocok digunakan sebagai senjata. Karon mencoba dengan cepat mencari alasan untuk semua yang terjadi, tapi wanita itu tidak mau mendengarkannya. Dia berkata dengan tatapan mengancam meskipun hierarki kekuatan itu penting, tapi di dalam lingkungan sekolah tidak dapat diterima untuk saling menyerang dengan tujuan mengerikan yang menyebabkan menumpahkan darah. Anak laki-laki itu menduga bahwa kali ini dia tidak akan bisa menghindari hukuman, jadi dia dengan sedih terdiam, memutuskan untuk tidak memperburuk keadaan dan pergi ke ruang disiplin. Calypso berterima kasih kepada kepala sekolah atas bantuannya. Tetapi Layla mengangguk singkat sebagai jawaban dan berkata bahwa itu adalah tanggung jawab sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Namun, gadis kecil itu masih sangat senang karena pemimpin itu telah menyelamatkannya, jadi dia berterima kasih padanya sekali lagi dengan ramah. Sikap gadis itu membuat Layla terkejut, ia merasa seperti sedang berbicara dengan siswa terbaik di sebuah perguruan menengah. Calypso bertanya apa yang perlu dilakukan untuk menebus kesalahannya, karena juga terlibat dalam perkelahian ini. Apakah menulis pernyataan ataukah ke ruang disiplin juga? Tapi guru itu berkata bahwa dia melihat dengan jelas semuanya bergema di lorong. Siapa sebenarnya yang memulai perkelahian itu? Jadi tidak ada alasan untuk Calypso pergi ke ruang disiplin. Gadis itu tidak percaya bahwa orang-orang yang begitu luar biasa dan baik masih ada di dunia ini, jadi dia menatap Nyonya dengan penuh kekaguman. Layla juga memberitahukan kalau dia memintanya untuk menjaga Calypso dengan baik. Sejujurnya kepala sekolah itu terkejut karena ini pertama kalinya. Gadis kecil itu bertanya siapa yang dimaksud wanita itu. Ayahmu, Tuan Pierre, ucap Layla. Mendengar ini membuat Calypso kaget bukan main. Ia tidak menyangka ayahnya melakukan hal itu. Malam itu di kamarnya, Calypso sangat panik karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mondar-mandir di dalam kamarnya. Kata-kata Layla tentang berhutang budi kepada Pierre tidak bisa lepas dari pikiran gadis kecil itu. Dia tidak tahu bahwa selama ini Layla adalah pengikut ayahnya, yang namanya telah digunakan oleh Calypso dengan begitu berani selama ini. Akibatnya, gadis itu tidak tahu harus berkata apa kepada pria itu jika dia tiba-tiba mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Ia sampai membayangkan amarah ayahnya yang sangat mengerikan. Jika itu sampai terjadi, ia tidak punya hak untuk mengeluh kalau mereka jadi bermusuhan. Gadis itu berpikir untuk berhenti berpura-pura dan berbicara serius dengan putra Okula. Untuk sedikit menenangkan dirinya, Calypso memutuskan pergi menemui ayahnya, berharap dia tidak akan terlalu marah saat ini. Di sisi lain, Pierre sedang berjalan di taman, yang suka dia lakukan beberapa kali sehari, karena itu menenangkan semua pikirannya dengan baik. Dia mengetahui bahwa putrinya berbohong. Pada titik ini, rasanya lebih seperti pengkhianatan. Pierre ingin segera mengakhiri seluruh hubungan guru murid mereka yang baru saja dimulai. Namun pada akhirnya, pria itu tidak bisa menolak senyum cerah gadis itu, yang tulus bahagia ketika dia berhasil dalam sesuatu. Putra kepala keluarga ini menyetujui permainan ini karena tertarik, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa dengan mudah menolak semua yang ditawarkan gadis kecil itu kepadanya. Awalnya dia pikir selalu bisa mengakhiri hubungan ini, yang ia anggap hanya sekedar keingintahuan. Tapi pertama kalinya dalam beberapa tahun, Pierre tidak ingin melepaskannya. Tiba-tiba, tepat di depannya, seorang Calypso muncul dengan wajah merasa sangat bersalah. Meskipun sang gadis sendiri datang kepada ayahnya untuk berbicara. Pada akhirnya dia tidak tahu harus mulai dari mana, karena pria itu tidak siap bertemu Calypso. Jadi untuk beberapa waktu, dia hanya memandangnya diam-diam, seperti yang sering dia lakukan. Selama beberapa menit pertama, Calypso dengan tenang menatap ayahnya. Meskipun dalam hatinya cemas, ini sama sekali tidak mudah. Di dalam hatinya, gadis itu berteriak karena merasa canggung. Meskipun dia sendiri tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kepada ayahnya di dunia ini sekarang. Akhirnya, pria itu menyadari bahwa gadis kecil itu memegang selembar kertas, jadi ia menanyakannya untuk setidaknya mengatakan sesuatu. Calypso senang bahwa keheningan yang canggung telah pecah, jadi dia berkata bahwa dia membawa kertas itu untuk sang master. Ia dengan semangat bertanya kepada pria itu, apakah masternya penasaran dengan apa yang tertulis di sana.
Yang dijawabnya bahwa dia tidak terlalu tertarik. Sebenarnya, dengan semua ini, Calypso memeriksa apakah Pierre sangat marah. Dan dia bisa memahami bahwa ayahnya itu tidak mengalami emosi negatif apapun. Tapi begitu gadis itu berpikir untuk mulai mengatakan sesuatu sendiri, dia menjadi bingung lagi. Kemudian gadis itu teringat teman-temannya dan berkata bahwa hari ini dia mendapatkan resep dari temannya. Ia meminta master untuk menunggu karena ia akan memasak hidangan luar biasa untuknya. Putra Okula sama sekali tidak mengharapkan hal seperti itu. Jadi dia membeku di tempat, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia cukup tertarik hingga benar-benar menunggu di ruang makan sampai bayi itu muncul. Pierre tidak tahu harus berharap apa, tetapi dia mencoba untuk tidak terlalu memaksakan tuntutan pada putrinya, agar tidak membuatnya kecewa. Calypso muncul dengan piring besar dan berharap pria itu tidak terlalu lama menunggunya selesai masak. Sang gadis memberitahukan kalau ia membuat hidangan dengan mempertimbangkan keseimbangan nutrisi. Ia pun meletakkannya di atas meja, bangga dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan penuh semangat, Calypso membuka penutup makanan itu. Pierre pun tampak penasaran dengan isinya. Pierre kini menyesal sudah menyetujui seluruh ide itu, tetapi sudah terlambat karena gadis itu mulai membuka tutupnya. Makanan penutup itu terlihat sangat buruk sehingga Pierre hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membuangnya sejauh mungkin saat itu juga. Kini ia tidak yakin gadis kecil itu memasak sambil mempertimbangkan nustrinya. Calypso sendiri bertingkah seolah semuanya memang seharusnya seperti ini, meskipun bahkan bantuan juru masak tidak membantunya sama sekali. Gadis itu sedikit sedih dengan apa yang terjadi dan mengakui bahwa dia juga ingin meminta maaf kepada ayahnya karena tiba-tiba meminta untuk mengangkatnya menjadi murid dan membawa serta kakaknya. Pria itu melihat tangan bayi itu dan memperhatikan bahwa tangan mungil itu dalam kondisi buruk karena memasak untuknya. Calypso tidak memperhatikan tatapan ayahnya, tetapi tetap sungguh-sungguh meminta maaf kepada pria itu sekali lagi. Pierre kembali membayangkan seorang gadis kecil yang tersenyum bahagia dan benar-benar senang melihatnya. Ia tidak mengerti kenapa, tapi itu muncul begitu saja di kepala Pierre. Dan sekarang, gadis yang sama ini hampir tidak bisa menahan air matanya, karena dia sangat khawatir tentang hubungannya dengan guru. Menyadari semua ini, pria itu menghela napas berat, karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menolak anak ini setelah semua yang terjadi. Dia meminta untuk menjelaskan tentang hidangan ini, karena itu adalah etiket yang benar di antara banyak juru masak yang baik. Calypso tidak menyangka ayahnya akan menanyakannya, tetapi dia tetap mulai menceritakan bahwa dia mendapatkan resep itu dari teman-temannya, si kembar dari keluarga Beluga. Saat Calypso berbicara, Pierre diam-diam mengaktifkan kekuatannya untuk menyembuhkan luka di tangan mungil itu. Tetapi melakukannya sedemikian rupa, sehingga gadis kecil itu sama sekali tidak sadar. Setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa, ia melakukan ini sebagai bentuk rasa terima kasih atas usaha gadis kecil itu. Sang gadis menghabiskan beberapa menit penuh menceritakan kepada putra Okula tentang kreasi kulinernya, karena dia sangat bersemangat. Tetapi pada akhirnya, Pierre dengan malas memberitahukan bahwa dia tidak menyukainya dan juga dia tidak menerima sembarangan murid. Karena gadis itu sudah membawa kakaknya, Pierre memutuskan untuk membuat pengecualian terakhir untuknya agar tidak mempermalukan Calypso. Ia juga meminta gadis kecil itu agar jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Gadis itu berterima kasih kepada ayahnya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Calypso kini mengambil risiko untuk mengajukan pertanyaan kepada Pierre tentang sesuatu yang aneh terjadi di sekolah hari ini. Seperti sebelumnya, Calypso sengaja tidak memanggil gurunya itu ayahnya. Ia mengatakan bahwa dia mendengar bahwa ayahnya telah meminta Layla untuk melindunginya. Apa maksudnya memberikan perintah itu? Tanya Calypso. Pierre tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan gadis itu. Ia sempat berpikir bahwa gadis kecil itu akhirnya akan terbuka dan mengakui bahwa dia telah mengetahui tentang hubungan mereka sejak awal. Calypso sendiri mencoba untuk bersikap setenang mungkin, meskipun sebenarnya dia tidak sabar untuk mengetahui seluruh kebenaran dari pria itu. Karena penting bagi Calypso untuk mengetahui mengapa ayahnya mulai menjaganya, dia kembali ke pertanyaan ini lagi. Dia ingat bahwa karena naga yang tidak berperasaan, banyak hal dapat dihancurkan di masa depan,
jadi dia mencoba untuk tidak bertengkar dengan siapapun. Lebih dari apapun di dunia, gadis itu sekarang takut bahwa seluruh dunia akan runtuh lagi dan dia harus terlahir kembali di dalamnya. Ia benci ketidakpastian. Gadis kecil itu terkejut ketika pria itu tiba-tiba berkata bahwa dia bukan ayahnya. Jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Baru sekarang Kalipso menyadari bahwa sebenarnya ayahnya tahu bahwa dia hanya berpura-pura melihatnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi ini tidak memungkinkan gadis itu untuk memahami mengapa dia tidak mengatakan apapun kepadanya saat itu dan terus berlatih. Jadi dia dengan gugup mengepalkan tinjunya. Dan Pierre sendiri pada saat itu bersikap sangat alami dan berpura-pura seolah sama sekali tidak ada yang terjadi. Pierre akhirnya mengatakan bahwa tidak semua orang dewasa sama, walaupun usianya hampir sama. Jadi dia tidak tahu motif pria yang merupakan ayah gadis itu. Gadis kecil itu kebingungan jika Master sudah tahu kebohongannya. Kenapa tidak mengatakan apapun? Kalipso terus menatap ayahnya itu dengan diam. Ia marah dengan fakta bahwa ayahnya begitu gigih untuk tidak membahasnya, sehingga pria itu bahkan terus diam. Tiba-tiba Pierre meletakkan alat makannya, lalu bertanya apa ayah gadis itu berkata bahwa dia tidak peduli dan menyayangi Kalipso. Mendapat pertanyaan ini membuat gadis kecil itu terkejut, tapi dengan cepat ia merespon kalau seharusnya ayahnya itu mengatakannya sendiri, bahwa ayahnya sangat peduli dan menyayanginya. Kalau begitu itu pasti jawabannya. Ucap Pierre akhirnya tersenyum tipis dan tampak suasana sedikit mencair. Karena Kalipso benar-benar terhibur dengan seluruh situasi ini, ia tidak bisa menahan senyum ketika ia mendengar jawaban seperti itu, karena dia senang mengasumsikan hal seperti itu. Tiba-tiba, gadis kecil itu menyadari bahwa luka di tangannya hampir sepenuhnya sembuh. Baru sekarang ia percaya bahwa dia benar-benar bisa memperbaiki hubungannya dengan ayahnya, itulah sebabnya dia mulai membantunya. Ketika Agenor bergabung dengan latihan saudara perempuannya keesokan paginya, dia ngeri dengan semua yang dilihatnya. Kalipso sedang membawa batu besar di punggungnya dan tidak akan meletakkannya di tanah karena dia melatih kakinya. Anak laki-laki itu tidak akan pernah percaya dalam hidupnya bahwa seorang anak berusia 3 tahun mampu mengangkat sesuatu yang beberapa kali lebih berat dari berat badannya sendiri hingga lebih dari 300 kali. Hanya setelah beberapa menit dia menyadari bahwa gadis itu telah mengubah air menjadi kekuatannya dan menggunakannya dengan sangat terampil. Dan guru membuat latihan ini lebih sulit karena dia secara berkala melemparkan batu di atas batu besar miliknya kepada gadis kecil itu. Kalipso tentunya protes karena merasa itu pembunuhan. Tetapi ayahnya itu berdalih kalau ini juga termasuk latihan. Meskipun kemampuan Agenor telah diakui sejak kecil, saat ini, dia hanya ingin lari dari latihan seperti itu. Putra ketiga Pierre itu adalah anak jenius yang diakui atas kemampuannya sejak kecil. Tapi itu saja tidak cukup bagi anak laki-laki itu, dia penasaran dengan batasannya. Untuk alasan ini, anak itu sering berkelahi, mengepalkan tinjunya dengan erat untuk akhirnya menemukan lawan yang layak. Tapi semakin kuat pewaris keluarga Aquasiadel, semakin sedikit lawan yang mau untuk melawannya. Oleh karena itu, dia segera mengubah metodenya dan tidak hanya mencari musuh, tetapi memprovokasi pembulian dan mengalahkan satu persatu setiap orang yang tampak sedikit pun kuat baginya. Agenor merasakan kesenangan sejati dalam mengalahkan lawannya. Namun, dalam hidup ini, seorang adik perempuan tiba-tiba muncul di hadapannya, yang mampu mengalahkannya dengan begitu mudah dan cepat. Terlebih lagi, gadis ini menjadi lebih kuat setiap hari, sementara Agenor tetap bingung dan tidak aktif. Dia juga terkejut bahwa entah kenapa Pierre berpura-pura bahwa dia hanyalah seorang guru untuk Kalipso, meskipun semua orang tahu bahwa dia adalah ayahnya. Bahkan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, Agenor menduga bahwa ini adalah pertama kalinya pria itu merawat setidaknya salah satu anaknya. Jadi, setelah beberapa jam mengamati saudara perempuannya, sang kakak benar-benar senang dengan seberapa banyak usaha yang adiknya lakukan. Bahkan baginya sepertinya kekuatan dan keterampilan gadis itu sama sekali tidak bisa diatasi, yang akhirnya membuat anak laki-laki itu berlutut di hadapannya. Pada akhirnya, Agenor berpikir kalau Kalipso adalah penyelamat sejatinya. Di saat itu juga ia sadar, ia ingin menghancurkan yang kuat, tapi bagaimana jika Kalipso sangat kuat sampai tak terkalahkan?
Memikirkan ini membuatnya memutuskan untuk menghormati dan melayani adiknya itu. Ia juga harus melakukan sesuai yang diperintahkan. Wajah anak laki-laki itu pucat saat menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mengatasi latihan gila yang telah dijalani gadis itu. Di sini, Pierre akhirnya melihat putranya, yang telah berdiri dengan hati-hati di samping. Jadi dia mengingatkannya bahwa selanjutnya giliran anak itu. Pria itu bingung ketika dia melihat anak laki-laki itu tidak bergerak selama beberapa detik, seolah mengabaikan kata-kata ayahnya. Tiba-tiba, Agenor tersenyum riang dan berkata bahwa dia membutuhkan batu yang lebih kecil dari yang diambil Calypso untuk dirinya sendiri. Anak itu bahkan mengikuti adiknya dengan memanggil ayah mereka dengan sebutan Master. Ini sangat mengejutkan Pierre dan Calypso, karena mereka berdua tahu bahwa jika dia mau, anak itu bisa menjadi jauh lebih kuat daripada gadis itu sendiri. Sang ayah bertanya, apakah putranya benar-benar tidak punya harga diri sama sekali, dan anak laki-laki itu segera membenarkannya. Agenor berjanji bahwa dia pasti akan menjadi kuat, tetapi dia akan melakukannya dalam batas kemampuannya yang sedikit. Dia merasa sedikit canggung memanggil ayahnya seorang guru. Jadi anak itu dengan gugup mengatupkan tangannya di belakang punggungnya. Dan pada saat itu juga Calypso tumbang, ia merangkak karena sangat lelah, tetapi ia bisa menyelesaikan latihannya. Calypso segera jatuh ke tanah dan mencoba mengatur nafasnya. Ia senang bahwa dia akhirnya bisa beristirahat. Agenor tidak membuat dirinya menunggu lama, melihat bagaimana adik perempuannya jelas sangat haus, jadi dia menggunakan kekuatan air. Anak laki-laki itu membawakan gadis itu segelas air dan handuk agar gadis itu bisa memulihkan kekuatannya dengan benar. Ini dilakukannya karena dia ingin terlihat baik. Gadis kecil itu memperhatikan bahwa kakaknya menjadi sangat baik kepadanya. Tapi dia tetap menerimanya sambil berpikir kalau mungkin kakaknya sudah gila. Yang paling membingungkan gadis kecil itu adalah tatapan mata anak itu entah bagaimana bersinar dengan gembira. Kakaknya itu memujinya yang terlihat hebat dan keren di mata anak laki-laki itu. Tanpa diduga, Agenor ingin meminta sesuatu kepada adiknya dengan harapan dia tidak akan menolak. Sambil mengeringkan dirinya dengan handuk, karena dia sudah basah. Calypso meminta kakaknya untuk menceritakan apa yang telah terjadi terlebih dahulu. Betapa terkejutnya Calypso ketika Agenor tiba-tiba memintanya untuk mengurus saudara laki-lakinya yang kedua. Mendengar permintaan yang mendadak dan tak disangka-sangka itu, membuat gadis itu membeku dalam keterkejutan total selama beberapa detik. Tidak tahu harus berkata apa sebagai balasan. Agenor pada saat itu berpikir bahwa Atlan yang mudah kesal bukanlah tandingan adiknya. Meskipun bahkan satu tatapan dari yang lebih tua membuat Agenor marah, karena karakternya yang buruk, dia tetap mengakui bahwa putra kedua Pierre patut dihormati. Selain itu, anak itu tidak ingin menjadi satu-satunya yang menderita. Jadi dengan senyum manis, dia meminta gadis itu untuk berurusan dengan Atlan. Bahkan Agenor meminta adiknya untuk memastikan agar kakak kedua mereka tidak bisa pulih. Keesokan harinya, Calypso ingat permintaan Agenor. Ia tidak tahu apa hubungan kakak ketiganya dengan Atlan buruk. Gadis itu tahu kalau saudara laki-lakinya memiliki temperamen yang sangat mirip dengan Bayon, yang tidak pernah bermaksud untuk mengampuni siapapun. Bedanya, Atlan memiliki sikap yang licik. Calypso itu juga tahu bahwa mereka tidak rukun satu sama lain, karena mereka terus-menerus berdebat. Gadis itu menduga bahwa karena Agenor dan Atlan benci kalah, itu juga alasan mereka tidak bisa menjadi teman. Tapi Calypso tidak bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan apakah hubungan antara saudara laki-lakinya selalu begitu tegang. Ia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, mereka terhubung erat dan berkomunikasi dengan baik satu sama lain, terlepas dari segala sesuatu di sekitar mereka. Meskipun saudara-saudara itu hanya berinteraksi dengannya sebagai kepala keluarga, mereka tetap hampir satu karena hubungan baik mereka. Untuk alasan ini, ketiga kakaknya meninggal lebih dulu di medan perang karena mereka melindungi saudara perempuan mereka sampai nafas terakhir mereka. Calypso tidak menyangka bahwa semua yang diminta oleh kakaknya saat itu hanyalah agar ia tetap hidup untuk mereka semua dan mengingat hubungan mereka. Namun, saat ini, gadis kecil itu tidak berencana untuk memperbaiki komunikasinya dengan saudara-saudaranya, jadi untuk saat ini, ia akan mengabaikan perkataan Agenor. Ia meregangkan tubuh dengan santai. Tiba-tiba,
Ruga dan Ruba muncul tepat di belakang gadis itu dan bertanya apa yang dia lakukan di tempat seperti itu. Gambaran kakaknya yang sangat mencintainya, sehingga dia bersedia menyerahkan nyawanya dengan mudah, muncul lagi di benak Kalipso. Sang gadis menyadari bahwa si kembar juga dekat, jadi dia bertanya, apakah mereka berkomunikasi dengan baik? Yang dijawab negatif oleh anak laki-laki itu. Masing-masing dari mereka tiba-tiba mulai menyalahkan yang lain atas berbagai masalah yang harus didengarkan oleh gadis itu dengan bingung. Namun, gadis kecil itu tetap menyimpulkan bahwa hubungan antara beluga jauh lebih dekat daripada yang bisa mereka akui sendiri. Setelah sedikit tenang, salah satu si kembar mengatakan bahwa entah kenapa Karon tidak datang ke sekolah hari ini yang tidak seperti biasanya. Mendengar ini, gadis itu sendiri tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan belum melihat teman-teman anak laki-laki itu dimanapun baru-baru ini karena musuh tidak muncul. Anak-anak itu tampaknya terbagi menjadi dua kubu dan mulai bertarung satu sama lain. Tapi Kalipso belum bisa memahami alasan apa sebenarnya yang memisahkan anak-anak yang aneh dan jelas ini terjadi. Sepanjang semua itu, wanita itu sesekali mengamati suasana kelas, tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan yang konkret. Kemudian, setelah sepulang sekolah, Leila menghampirinya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengan gadis kecil itu di sekolah hari ini. Sebenarnya, guru itu datang untuk mengingatkan pewaris tentang pertemuan berikutnya dari keluarganya yang kejam. Wanita itu sangat khawatir karena tidak jarang kandidat yang dicalonkan untuk posisi kepala menghilang sebelum acara itu sendiri. Kalipso tersenyum manis sebagai jawaban dan berkata bahwa dia tidak takut akan hal seperti itu, karena ayahnya yang kuat pasti bisa melindunginya. Wanita itu sendiri pasti memantau keselamatan Kalipso, tetapi tetap memintanya untuk lebih berhati-hati untuk berjaga-jaga. Meskipun begitu, Kalipso tahu ayahnya tidak akan melindunginya, jadi dia akan mempersiapkan diri untuk pertemuan itu sendiri. Ia juga cemas soal suasana di sana nanti, ketika mereka pergi berlatih sepulang sekolah. Agenor menjelaskan bahwa semua orang menjadi jauh lebih tegang karena penerus yang berbeda untuk diikuti. Tapi Kalipso tidak suka dengan fakta bahwa kakaknya bepergian bersamanya sementara dia bisa sampai ke ayahnya sendiri. Dengan tersenyum, Agenor mengatakan kalau ia ingin mereka pergi menemui master bersama. Anak laki-laki itu tiba-tiba berkata bahwa ia melihat bagaimana keluarga beluga membantu gadis itu. Yang baginya berarti bahwa adiknya telah menemukan bawahan untuk dirinya sendiri. Setelah itu Agenor, dengan ekspresi marah di wajahnya, bertanya, apakah dia akan menjadi peringkat pertama di antara asisten Kalipso jika dia mengalahkan mereka semua. Sang gadis segera bereaksi terhadap pertanyaan ini dan mengatakan kalau mereka mengganggunya, mereka sudah mati di tangannya. Ia juga memerintahkan kakaknya untuk tidak menyentuh teman-temannya dalam keadaan apapun. Setelah itu dia kembali ke percakapan tentang para ahli waris, karena dia sangat takut bahwa salah satu dari mereka adalah paman mereka, Bayon. Agenor juga khawatir tentang ini, jadi dia bertanya kepada saudara perempuannya apa yang direncanakan tentang pertemuan keluarga yang akan datang. Gadis itu mengakui bahwa dia sedikit bingung, karena ini adalah pertama kalinya ia berpartisipasi dalam hal seperti ini, dan dia masih muda. Jadi, dengan tatapan sedih, gadis kecil itu meminta kakaknya untuk memperkenalkannya kepada keluarga. Agenor tidak bisa menolak permintaan manis seperti itu. Tapi anak laki-laki itu segera meminta Kalipso untuk berhati-hati. Karena dalam pertemuan keluarga, semua orang akan hadir. Ia sendiri bahkan berhadapan dengan kedua kakaknya. Tiba-tiba, anak laki-laki itu tersenyum riang dan menawarkan saudara perempuannya agar ia memanjakan Kalipso. Gadis itu tersenyum lalu mencubit pipi kakaknya dan meminta agar jangan aneh-aneh. Beberapa hari berikutnya suasana sangat tenang. Tiba-tiba, wanita itu menemukan sebuah catatan yang memintanya untuk pergi diam-diam dan sendirian pergi ke halaman belakang. Mereka mengancam jika ia tidak datang, mereka akan melakukan sesuatu pada si kembar. Ia langsung remas surat di tangannya dengan marah. Mau tak mau, ia menuruti permintaan yang ada di surat itu. Gadis itu segera menebak bahwa Karonlah yang mengundangnya ke pertemuan itu. Dan dia akan berurusan dengan kepercayaan dirinya yang luar biasa sekali dan untuk selamanya. Dan anak laki-laki itu benar-benar menantikan untuk melihat gadis kecil itu di halaman belakang.
karena dia ingin memberinya pelajaran atas semua masalah yang telah dia sebabkan. Bayangkan betapa terkejutnya Calypso ketika Bayon muncul di hadapan dengan angkuh dan memanggilnya tikus. Calypso menjadi lebih marah setelah mendengar kata-kata ini karena dia tidak suka dipanggil dengan nama yang tidak pantas. Jadi ia bertanya dengan marah hak apa yang dimiliki anak ini untuk membandingkannya dengan makhluk yang tidak menjijikan itu. Pria itu sangat terkejut ketika dia mendengar dari wanita sekecil itu bahwa otaknya bahkan lebih kecil daripada ubur-ubur. Tapi seluruh situasi ini hanya membuatnya lebih geli, sehingga Bayon menyeringai jahat melihat apa yang ada di depannya. Ia mendekati Calypso dan menunjuk dahinya dengan jarinya, memberitahunya bahwa rumor itu tidak salah dan gadis itu memang bisa berbicara. Calypso merasa tidak nyaman dengan pengingat bahwa nenek punya alasan untuk tertarik padanya. Ia mendorong tangan anak laki-laki itu. Bayon tidak menyangka gadis kecil itu begitu kuat, jadi ia mundur beberapa langkah karena terkejut. Calypso menyatakan bahwa Okula memperhatikannya tidak hanya karena ia bisa berbicara di usianya. Setelah itu ia dengan marah menuntut agar Bayon melepaskan si kembar yang telah diculik oleh Karon, khusus untuk pertemuan ini. Gadis itu mengaktifkan kemampuannya dan menunjukkan dengan seluruh penampilannya betapa seriusnya ia sekarang. Anak laki-laki di sekitarnya sempat ketakutan karena tekad nona kecil itu, meskipun sebenarnya jumlah mereka jauh lebih banyak. Calypso dengan tatapan tajam kembali meminta agar anak laki-laki itu melepaskan si kembar. Bayon menyeringai, merasa menarik karena ternyata gadis kecil di depannya memang Putri Pierre. Gadis itu membenarkannya dan secara khusus mengingatkan bahwa ayahnya adalah Pierre Aquasiadel yang terkenal. Jadi tidak ada yang bisa menyentuhnya sekali lagi. Anak laki-laki itu bertanya, apakah gadis kecil itu selalu bersembunyi di balik ayahnya? Gadis itu menjawab tidak, dan mengatakan bahwa ialah yang paling banyak mewarisi kemampuannya. Dan pada saat itu, Calypso melihat teman-temannya dan dengan keras meminta Ruga dan Ruba untuk mulai berteriak sekarang. Anak laki-laki itu menoleh dengan wajah kesal karena trik licik itu. Ia menyadari terlalu lambat apa yang telah direncanakan gadis itu. Jadi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Seiring waktu, semua penghuni akuatik berevolusi, sehingga masing-masing memiliki senjata sendiri yang dapat dengan mudah mengalahkan musuh. Meskipun paus pembunuh sangat kuat dengan sendirinya, mereka tidak banyak bisa melawan serangan gabungan dari Beluga. Jadi anak laki-laki itu dengan patuh mengeluarkan teriakan ultrasonik yang memekakan telinga dan menusuk, yang merugikan orang-orang di sekitar mereka. Memanfaatkan hal itu, Calypso memerintahkan Agenor untuk menyelamatkan si kembar. Meskipun ia juga mengalami kesulitan karena teriakan mereka, kakaknya itu langsung berlari ke arah si kembar. Laki-laki itu tidak menyangka Calypso akan menipunya dengan begitu mudah, jadi ia berdiri di sana dengan bingung, mencoba menyusun rencana. Tapi sang gadis tidak memberinya kesempatan seperti itu, karena ia langsung mencengkeramnya di kerah baju dan menariknya dengan paksa ke arahnya untuk diajak bicara. Calypso masih marah karena anak itu menculik teman-temannya, jadi ia dengan marah mengatakan kepadanya bahwa musuh anak itu adalah dirinya. Ia pun memukulnya dengan sekuat tenaga. Sebelum pria itu sempat sadar, wanita itu benar-benar memulai pertarungan. Meskipun dia beberapa kali lebih kecil darinya dalam tinggi dan usia. Nona kecil melakukan serangan yang sangat baik dan melukai harga diri anak laki-laki itu, sedikit orang yang pernah mengalahkannya sebelumnya. Pria itu memuntahkan darah dari mulutnya karena tidak senang, mencoba mengumpulkan pikirannya, karena ia sama sekali tidak percaya apa yang terjadi. Sambil menyeringai, Calypso bertanya bagaimana rasanya diserang oleh bocah sepertinya. Ia juga menatap bawahan anak itu yang sudah terkapar. Anak laki-laki itu pun terkejut saat menyadarinya. Pada titik ini, Agenor sudah berhasil mencapai si kembar yang diperintahkan untuk dilindungi dengan segala cara. Sementara itu, Calypso memperkuat kakinya sedemikian rupa, ia bersiap akan bertarung dengan anak laki-laki yang tubuhnya sedikit lebih besar darinya. Calypso menyatakan bahwa ia pasti akan mengatasi mereka semua. Dengan wajah serius dan tajam, gadis itu meminta para pengecut itu untuk maju. Anak laki-laki itu membeku ketakutan saat mereka melihat bagaimana gadis sekecil itu dengan percaya diri bersiap untuk melawan mereka semua. Dan Calypso sendiri sama sekali tidak takut, karena dia yakin bahwa dia telah berlatih cukup untuk menang sekarang.
Agenor hanya bisa melihat dari pinggir lapangan semua yang terjadi dan dengan hati-hati menjaga Ruga dan Ruba. Biasanya, pertarungan antara paus pembunuh biasanya akan sengit karena mereka menggunakan kekuatan air. Namun, saat ini, putra ketiga Pierre mengamati gambaran yang sama sekali berbeda, yang membuatnya sangat bingung dan membeku di tempat. Intinya adalah bahwa gadis itu belum tahu cara memanggil air, jadi dia menggunakan semua anggota tubuh yang bisa digunakan dalam pertarungan ini. Pada saat yang sama, Nona kecil berhasil melindungi dirinya dari serangan anak laki-laki dan menyerang mereka dengan berbagai cara. Salah satunya menggigit lengan mereka. Bayon menyadari bahwa seluruh timnya mulai kalah. Jadi dia mulai panik dan memerintahkan anak-anak untuk melakukan sesuatu. Dan saudara ketiga, pada saat itu, tersenyum licik karena dia menyadari bahwa bahkan dalam keadaan seperti ini, di mana kekuatannya belum bangkit, Calypso sudah sehebat ini. Agenor tersenyum penuh kesenangan karena berpikir kalau adiknya lebih baik dari kakak tertua. Gadis kecil itu benar-benar bertarung dengan sangat terampil, hanya menggunakan kemampuan fisiknya yang membuat semua orang kagum. Bayon menyaksikan dengan getir bahwa tidak ada asistennya yang bisa menangkap gadis kecil yang gesit dan cepat itu bahkan untuk sesaat. Jadi dia memutuskan untuk menargetkan si kembar lagi dan kali ini menyandera mereka sampai Calypso menyerah. Tak lama mereka mendengar suara yang memekakan telinga, mereka mulai berteriak kesakitan. Mereka semua menutupi telinga mereka dengan tangan karena mereka tidak tahan dengan teriakan yang memekakan telinga ini. Betapa terkejutnya Agenor ketika dia menemukan bahwa ada orang dewasa yang mendekatinya dari belakang. Ternyata itu Roba Beluga yang segera datang setelah menerima panggilan dari Agenor, jadi dia berlari ke tempat ini secepat mungkin. Wajahnya panik dan bertanya apa yang terjadi. Setelah melihat ayahnya, Ruba segera berlari menghampirinya dengan panik, berharap dia bisa menghentikan semua pertempuran di sekitarnya. Tapi yang paling mengkhawatirkan anak laki-laki itu adalah karena saudara laki-lakinya entah kenapa tidak membuka matanya, dan dia tidak bisa membantunya sama sekali. Agenor memberitahu ayah si kembar bahwa ia akan segera menceritakan semuanya, karena sepertinya pertarungan adik perempuannya hampir selesai. Dan memang, wanita itu sudah menyelesaikan pertempuran, meskipun dia sendiri telah menderita cukup banyak selama ini. Dia menoleh ke belakang, karena dia ingat bahwa mereka tidak jauh dari gedung, jadi para pelayan seharusnya sudah mendengar keributan itu sekarang. Dan memang, hanya beberapa menit kemudian, para guru berlari ke halaman belakang, menuntut agar anak-anak menjelaskan apa yang terjadi. Karena ini juga merupakan bagian dari rencana Calypso. Dia tersenyum licik dan pada saat yang sama menghela napas lega. Setelah beberapa puluh menit, gadis itu sepenuhnya diperban dan berusaha menenangkan diri dengan meminum teh yang disajikan. Ia pun diminta untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Hal pertama yang dilakukan Calypso adalah melaporkan bahwa pihaknya yang diserang, jadi dia mulai membela diri. Gadis itu menjelaskan bahwa teman-teman kecilnya telah diculik dan dia hanya pergi untuk menyelamatkan mereka karena dia tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik. Layla terkejut ketika bayi itu melaporkan bahwa Paus Orca biasanya tidak tertarik untuk melindungi bayi mereka sendiri. Namun, nona kecil itu tahu bahwa sekolah ini memiliki aturan yang sedikit berbeda dan dia berusaha sebaik mungkin untuk mengikutinya. Calypso begitu terbawa suasana selama pidatonya, sehingga dia bahkan dengan keras menampar telapak tangannya di atas meja untuk membuktikan kemarahannya. Yang paling membuat Calypso marah adalah bahwa siswa sekolah menengah entah kenapa mencoba melukai siswa yang lebih muda. Guru itu sendiri ingat betul bahwa ini adalah aturan yang sangat penting yang mereka coba untuk tidak pernah melanggar. Dan Putri Pierre tiba-tiba mengumumkan bahwa dia ingin memanggil komite disipliner karena semua yang telah terjadi. Dia berharap Okula, yang benci melanggar aturan, tidak akan membiarkan pamannya pergi begitu saja tanpa hukuman. Calypso ingat betul betapa buruknya karakter neneknya, jadi dia mencoba untuk tidak menyerang semua orang di sekitarnya. Layla mengingatkan bahwa partisipasi Calypso dalam komite disipliner ini juga akan wajib karena gadis itu berkaitan dengan ini. Sang gadis dengan santai memberitahukan kalau ia tahu itu dan merasa itu tidak akan sulit. Kemudian guru itu mengatakan bahwa pada acara penting seperti itu, gadis kecil itu harus ditemani oleh seorang wali. Calypso membeku dalam kebingungan setelah mendengar tentang aturan penting seperti itu,
karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa semuanya akan begitu rumit. Dia harus membawa ayahnya. Dia tahu bahwa Pierre tidak akan pernah setuju untuk berpartisipasi dalam hal seperti ini, karena itu akan menghancurkan kehidupan damainya. Jadi wanita itu terus duduk diam di kursi, dalam keadaan terkejut total, karena dia tidak tahu bagaimana dia bisa menarik ayahnya. Calypso telah berencana untuk mengadakan pertemuan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menimbulkan begitu banyak komplikasi. Saya tersenyum manis, memberikan wanita itu sebuah dokumen yang menyatakan bahwa dia perlu membawa seorang wali bersamanya. Keadaan ini membuat gadis itu gugup hingga menggigit jari-jarinya, karena dia bahkan tidak tahu harus berkata apa kepada ayahnya. Yang paling ditakuti gadis itu adalah Pierre menyangkal fakta bahwa dia adalah putrinya. Jadi seluruh rentetan pikiran melintas di kepala Calypso. Tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa membantunya. Gadis itu terkejut ketika ayah Ruba dan Ruga, yang telah menyelamatkan mereka selama perkelahian tadi, tiba-tiba mendekatinya. Pria itu, dengan membungkuk dan menyapa dengan tulus, mengakui bahwa dia datang untuk berterima kasih kepada gadis kecil itu, karena telah menyelamatkan anak-anaknya. Meskipun Calypso baru beberapa kali melihat pria ini sebelumnya, selama ini, dia telah dipenuhi dengan rasa hormat kepadanya dan pekerjaannya. Ayah si kembar mengatakan bahwa istrinya saat ini sedang mengawasi mereka, dan jika bukan karena bantuan gadis kecil itu, segalanya bisa berakhir lebih buruk. Calypso dengan malu-malu mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar, karena teman-temannya diculik karena dia. Jadi ia meminta maaf kepada Tuan Beluga atas nama semua paus pembunuh yang sekarang berhak dia wakili. Calypso sendiri tahu bahwa orang-orang seperti Bayon berpikir kalau kekuatan akan menyelesaikan segalanya, dapat dengan mudah mengabaikan etika, moral, dan aturan. Pria itu terkejut ketika dia mendengar dari gadis itu bahwa Calypso akan juga bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada si kembar. Putri Pierre itu bahkan membungkuk untuk mendapatkan maaf dari Tuan Rob. Sebagai tanggapan, Roba menjawab dengan tenang bahwa kebaikan dan penerimaan memang jarang diharapkan dari paus pembunuh, karena biasanya mereka jauh dari kata moral. Walaupun kata-kata itu menusuk, Calypso tidak bisa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, Roba berkata bahwa setelah bertemu dengan wanita itu, pendapatnya telah berubah, jadi dia juga meminta maaf atas prasangkanya. Sang gadis sekali lagi teringat bahwa keluarga ini telah meninggal secara tidak adil karena Orca, dan dalam hati merasa kasihan pada mereka. Dia tahu bahwa Bayon telah mengancam para beluga berkali-kali, sehingga mereka hanya akan mengikutinya, dan bahkan tidak berani membantahnya. Dan Roba adalah prajurit paling menonjol di seluruh keluarga ini, jadi dia terus-menerus menentang pria kurang ajar itu. Jadi sekarang, melihat beluga, gadis itu akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pria itu tidak akan pernah bisa akur dengan Bayon. Gadis itu mengucapkan terima kasih kepada pria itu dan berjanji akan segera mengunjungi putra-putranya. Sebagai tanggapan, Roba tersenyum ramah dan berkata bahwa anak-anaknya pasti akan senang jika Calypso datang, jadi dia sama sekali tidak menentangnya. Beberapa waktu telah berlalu, desas-desus menyebar ke seluruh institusi pendidikan tentang wanita muda yang mengalahkan Bayon. Atlan mengabaikan semua percakapan ini karena dia tidak ingin mendengar sesuatu tentang saudara perempuannya berulang kali. Tiba-tiba, salah satu temannya mendekat dan merangkum hasil pertempuran itu. Karena itu, putra kedua tidak tahan dan mengangkat kepalanya, melarang anak itu mengatakan apapun di hadapannya jika tidak mau mati. Anak itu ketakutan dan meminta temannya untuk mengatakan sesuatu sebagai jawaban, karena dia diliputi rasa ingin tahu. Ini karena semua orang tahu bahwa Calypso adalah saudara perempuan Atlan, meskipun mereka tidak memiliki kontak. Tetapi pria itu tetap tidak ingin mempertahankan ikatan keluarga, terutama yang secara aktif dipaksakan kepadanya. Teman itu tampak terkejut ketika pewaris keluarga Aquasiadel mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki saudara perempuan. Pada saat itu, Atlan sendiri dengan tegas melarang anak itu untuk membangunkannya lagi. Jika tidak, mereka harus bertengkar serius. Desas-desus tentang Calypso juga telah sampai ke sekolah menengah, sehingga seorang anak laki-laki tidak bisa membaca buku dengan tenang. Para gadis terus-menerus mengerumuninya dan menunggu dengan rasa ingin tahu agar dia mengatakan sesuatu yang menarik tentang situasi ini.
Masalahnya adalah kakak laki-laki itu juga mendengar desas-desus, tetapi Belus tidak ingin mengomentari apapun tentang adik perempuannya. Pada akhirnya, dia dengan dingin berkata bahwa jika Kalipso melakukan kejahatan, maka mereka harus dihukum. Para gadis terkejut dan meminta pria itu untuk menjelaskan lebih lanjut, karena mereka kesulitan memahami apa yang dia maksud. Kemudian putra pertama Pierre menambahkan bahwa neneknya sangat membenci pelanggaran aturan ini, lebih dari apapun di dunia. Dia mengerutkan kening dan mengakui bahwa masalahnya sebenarnya bukanlah Bayon. Di sisi lain, Kalipso dengan gembira berlari ke ayahnya dan menyatakan bahwa dia telah berhasil memenangkan pertarungan sulit hari ini. Gadis itu memuji dirinya sendiri dan gurunya, membuktikan bahwa hanya berkat kegigihannya dan latihannya dia bisa menang. Faktanya, wanita itu merasa sangat buruk setelah pertarungan, tetapi mencoba bertahan agar tidak ada yang curiga. Tiba-tiba, gadis kecil itu merasakan tatapan yang sangat haus darah yang diarahkan langsung padanya, yang bahkan membuatnya bergidik. Melihat ayahnya, Kalipso mendapati bahwa pria itu sangat marah, meskipun ia menceritakan prestasinya. Sang gadis mulai khawatir, karena dia berencana untuk membujuk pria itu untuk datang ke pertemuan, dan untuk ini, dia harus tenang. Tiba-tiba, Pierre dengan marah mengatakan bahwa bisa disebut kemenangan dalam pertarungan jika gadis kecil itu tidak menerima cedera apapun. Baru sekarang Kalipso menyadari di mana tepatnya dia melakukan kesalahan, meskipun dia sama sekali tidak memikirkannya sebelumnya. Kalipso merasa mustahil untuk selalu menang tanpa terluka. Dengan santai Pierre mengatakan kalau ia selalu menang tanpa terluka. Mendengar ini, gadis itu berkomentar kalau Master memang hebat, sedangkan kekuatannya bahkan belum bangkit sepenuhnya. Sejak kau mengakuiku sebagai mastermu, bukankah kau setuju untuk mengikuti semua perkataanku? Ucap Pierre dengan marah. Kalipso berusaha untuk membela diri lagi, tapi ia terdiam saat ayahnya berkata jika ia terluka, maka itu tidak bisa disebut menang. Gadis itu tersinggung oleh fakta bahwa ayahnya menyebut kemenangannya hanya sebagai kurangnya dan bukan pertarungan yang sebenarnya. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak menerima pujian sedikit pun dari ayahnya. Padahal tidak mudah menang di usianya yang semuda ini. Dia meremas bajunya dengan erat, mencoba menahan emosinya, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak berhasil. Karena alasan ini, Kalipso berbalik dan hendak pergi. Pria itu bertanya dengan bingung kemana gadis itu akan pergi, tetapi dia sendiri tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini saat itu. Bayangan ayahnya yang manis dan baik dari dunia itu, yang sangat ingin dilihatnya, sekali lagi muncul di kepala sang gadis. Kenangan ini membuat air mata mengalir lebih cepat di pipi Kalipso, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi. Saat ini, Nona kecil berpikir tentang betapa dia merindukan ayahnya itu. Tiba-tiba air dengan hati-hati melilit seluruh tubuhnya, berusaha untuk tidak melukainya. Pierre lah yang mengaktifkan kemampuannya untuk membawa Kalipso kepadanya dan memberitahu gadis kecil itu bahwa tubuhnya adalah senjata. Gadis kecil itu mendongak kepala dengan wajah sedih dan bertanya dengan minat apa arti kata-kata gurunya yang terampil itu. Dia tidak tahu bahwa jika tidak merawat senjatanya, itu bisa rusak, dan hal yang sama akan terjadi pada tubuh Kalipso. Pierre menegur putrinya karena tidak mengurus senjata dengan baik. Ia menasehati kalau senjata yang diurus dengan baik bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Sementara itu, di kehidupan masa lalunya, Kalipso menggunakan tubuhnya sebagai senjata yang hampir sempurna. Oleh karena itu, Pierre menceramahi gadis itu atas kecerobohan dalam menangani senjata yang pasti akan berguna baginya. Dia bahkan mengakui bahwa dia adalah orang yang sama yang sekarang menderita kegagalan dalam melatih tubuhnya. Kalipso ingat bahwa meskipun kekuatannya besar, Pierre sakit karena kelemahan fisiknya dan tidak ada yang bisa membantunya. Karena alasan ini, pria itu menganggap hidup dan kemampuannya gagal, karena sekarang tidak ada gunanya baginya untuk melatihnya. Bahkan asisten gadis itu di masa lalu memberitahunya bahwa Pierre terus-menerus menarik perhatian dengan kelemahan dan kekuatannya, baik di saat masih hidup maupun saat menutup mata. Jadi Kalipso bisa mendapatkan tidak hanya kemampuan, tetapi juga tubuh yang sehat dan kuat sebelum dia dewasa. Namun untuk saat ini, gadis kecil itu tidak tahu
apakah dia akan mampu mewujudkan semua yang telah direncanakan. Tapi dia akan berusaha keras. Saat ini, nona kecil itu dengan cemas bertanya kepada ayahnya, apakah dia benar-benar salah terluka selama pertempuran. Dia tidak tahu bagaimana agar bisa mencapai kemenangan sehebat ayahnya. Jika tidak berjuang, ia tidak bisa mendapatkan kekuatan air yang bisa Pierre dapatkan dengan mudah. Dan dari wajah Pierre, gadis itu bisa memahami segalanya tanpa kata-kata, karena ayahnya itu sangat tidak senang, karena dia tidak bisa mengatasinya tanpa terluka. Di sini, Pierre berkata bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan gadis kecil itu, karena hubungan antara guru dan murid harus ada batasan. Calypso memperhatikan bahwa suara pria itu terdengar pahit, jadi dia mencengkeram kerahnya dan bertanya apakah dia khawatir. Sebagai tanggapan, putra Okula itu berkata bahwa ayah gadis itu sangat menjaga dan menyayanginya. Lalu apa yang harus kita katakan di saat seperti ini? Tanya Pierre. Kemudian Calypso mengatakan kalau ayahnya akan marah saat ia membuatnya cemas. Lalu ayah akan memeluknya erat-erat dan mengatakan kepadanya bahwa ayah sangat mencintainya. Setelah itu dia dengan percaya diri meminta pria itu untuk mengulangi apa yang ia katakan bahwa pria itu benar-benar mengkhawatirkannya. Yang mengejutkan Calypso, Pierre mendengarkannya dan dengan lembut membelai kepalanya, berkata bahwa dia benar-benar khawatir. Sebagai tanggapan, gadis kecil itu tertawa gembira, karena itulah kata-kata yang sudah lama ingin didengarnya dari ayahnya. Keesokan paginya, Agenor mendengarkan dengan kebingungan kata-kata saudara perempuannya tentang mereka yang hadir di komite disipliner itu berdua saja. Calypso menghela napas berat, tetapi sekali lagi membenarkan semua yang telah berhasil dia ceritakan kepada kakaknya. Karena dia tidak memiliki informasi lain. Kemarin, dia hanya berhasil merengek kepada masternya seharian. Jadi dia masih belum sempat berbicara dengannya tentang menghadiri pertemuan sekolah berikutnya. Jadi sekarang, nona kecil mengerti bahwa sudah tidak ada gunanya mengubah apapun, karena dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya. Sebanyak Calypso berpikir, dia tidak bisa menemukan cara untuk berbicara dengan ayahnya tanpa konsekuensi. Jadi dia berpaling dari Agenor. Anak laki-laki itu bertanya, apakah gadis itu benar-benar tidak bisa menceritakan semuanya kepada Pierre? Yang dia jawab tidak. Kemudian anak itu bertanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Karena salah satu wali harus hadir di komite. Gadis kecil itu meletakkan garpunya dan berkata bahwa sudah terlambat untuk khawatir tentang hal-hal seperti itu sekarang. Meskipun demikian, Calypso ingin mempertahankan hubungan dengan ayahnya yang sudah berhasil dia bangun. Jadi dia takut untuk mengubah apapun. Agenor tiba-tiba menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak khawatir tentang apapun. Karena dia tahu bahwa adik perempuannya pasti akan menemukan sesuatu. Tetapi gadis itu tidak yakin tentang hal ini karena pada hari yang sama, mereka ditugaskan baik komite maupun pertemuan orang tua. Dia menyebarkan begitu banyak desas-desus sehingga sekarang dia bahkan takut untuk menatap wajah neneknya yang mungkin mengingatnya. Meskipun Nona lega dengan fakta bahwa Bayon tidak akan bisa menghadiri acara tersebut, kegembiraan itu masih tidak hilang. Calypso memandang kakaknya dan menyadari bahwa jika bukan karena bantuannya, akan jauh lebih sulit baginya untuk melawan sepupunya itu. Calypso tersenyum ramah pada saudaranya dan berterima kasih karena telah membantunya tanpa menanyakan alasannya. Sebagai balasan, anak laki-laki itu berkata bahwa dia sendiri merasa senang karena dia belum pernah berjuang untuk melindungi orang lain sebelumnya. Ini membuat senyum Calypso semakin lebar saat dia berencana untuk menambah jumlah orang yang perlu dilindungi. Kemudian para pelayan masuk ke kamar anak-anak dan sangat terkejut melihat saudara yang rukun. Para asisten segera mengelilingi Agenor dan mulai memujinya atas ketampanan dan kecerdasannya. Mereka senang membicarakannya. Anak laki-laki itu harus merangkak di bawah meja untuk menemukan saudara perempuannya yang telah bersembunyi dari para gadis yang banyak bicara itu. Menyadari bahwa para pelayan sendiri tidak akan pergi dalam keadaan apapun. Calypso dengan sopan meminta untuk ditinggalkan bersama saudaranya karena mereka perlu bicara. Baru setelah ini para asisten meninggalkan ruangan. Meskipun mereka terus tersenyum riang pada anak-anak kecil itu. Begitu mereka menutup pintu, Nona kecil memberikan instruksi lengkap kepada anak laki-laki itu dan Agenor mencoba mengingat semua kata-kata itu.
Anak laki-laki itu bertanya apa benar-benar tidak masalah mereka tidak memberitahu ayah. Kalipso hampir tidak bisa menahan senyum licik di wajahnya. Karena dia yakin bahwa bahkan mereka berdua bisa menanganinya sendiri. Agenor menatap adiknya, ia sebenarnya percaya pada saudara perempuannya itu. Tapi ia ragu kalau semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, gadis kecil itu siap untuk komit disipliner dan masih percaya pada kemenangannya. Satu-satunya hal yang mengganggu gadis kecil itu adalah pakaian formalnya terlalu tidak nyaman untuk berjalan jauh. Namun, para pelayan bersikeras bahwa gadis kecil itu membutuhkan kostum, jadi dia akhirnya menyerah pada mereka. Gadis itu mengerti bahwa para asistennya bertindak sepenuhnya tulus, jadi dia berterima kasih kepada mereka atas bantuan tersebut. Para gadis dengan percaya diri menyatakan bahwa pakaian bahkan bisa menjadi senjata jika Anda memilihnya dengan benar dan membuat kesan yang baik. Karena bahkan gurunya sendiri mengatakan kata-kata yang kira-kira sama. Di sini gadis kecil itu tersadar dari lamunannya saat mendengar namanya dipanggil. Jadi untuk saat ini, dia menyisihkan semua pikirannya. Karena dia perlu memikirkan masa kini. Berjalan di samping Layla, dia menyadari bahwa tidak sia-sia dia tidak berbicara dengan Pierre. Karena dia yakin kalau pria itu juga ingin mempertahankan drama di antara mereka. Begitu gadis itu memasuki ruang pertemuan, para bangsawan di sekitarnya segera mulai berbisik tentang dia yang sangat mencolok. Karena Kalipso terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Dia akan terus bertindak dengan cara yang sama agar semuanya berhasil. Melihat kepercayaan diri gadis itu, orang-orang di sekitarnya senang karena dia tampak sangat manis dan cantik bagi mereka. Banyak yang meyakini bahwa Putri Pierre bisa melawan mereka yang lebih tua darinya karena darah ayahnya mengalir di dalam dirinya. Layla adalah yang pertama menyapa muridnya di depan semua orang untuk menunjukkan bahwa dia menghormatinya terlepas dari usianya. Dia bahkan memuji penampilan Kalipso, mengatakan bahwa dia terlihat berbeda dari biasanya hari ini karena dia telah berdandan. Sang gadis mengakui bahwa pelayannya telah bekerja keras untuk ini, jadi dia sangat senang. Sebagai tanggapan, guru tersenyum dan tetap diam untuk saat ini, karena dia sendiri khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di pertemuan itu. Kalipso menatap kakaknya yang melambaikan tangan padanya. Anak laki-laki itu sudah berhasil mencari tempat untuk mereka di barisan depan, agar mereka tidak melewatkan apapun. Layla tiba-tiba berpikir bahwa gadis kecil itu jelas meniru tingkah laku ibunya, karena Pierre biasanya berperilaku berbeda. Para bangsawan tampak terkejut melihat bahwa kakak dan adik itu rukun satu sama lain, karena ada desas-desus lain tentang mereka. Namun, bertentangan dengan rumor yang ada, anak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tersenyum tulus satu sama lain saat itu. Setelah beberapa detik wajah Kalipso menjadi lebih serius dan melihat sekeliling untuk mempersiapkan pertemuan. Dia segera menyadari bahwa Bayon telah datang ke sana dan sekarang duduk dengan wajah yang sangat tidak puas. Tetapi tepat di sebelahnya adalah ibunya yang mencegah anak laki-laki itu melakukan apapun sebelum acara dimulai. Jadi Kalipso memanfaatkan ini dan menunjukkan jari tengah kepada sepupunya itu. Ia melakukan ini karena mengetahui bahwa Bayon tidak akan melakukan apa-apa. Meskipun Kalipso tidak menyangka bahwa ibunya akan datang menggantikan ayah anak itu, dia berharap ini tidak akan mengganggu rencananya. Namun, nona kecil itu tidak bisa tidak khawatir, karena dia tahu bahwa kekuasaan masih berada di pihak Bayon dan bukan di pihaknya. Tiba-tiba, Layla mengumumkan bahwa komit disipliner telah dimulai dan gadis itu segera berhenti melihat sekeliling. Layla adalah yang pertama memulai pertemuan dan meminta semua yang hadir untuk mengatakan yang sebenarnya, terlepas dari usia, kelas, atau garis keturunan. Bayon adalah yang pertama berbicara, karena dia adalah terdakwa dalam kasus itu. Dan anak laki-laki itu dengan patuh berjanji bahwa dia tidak akan berbohong. Kalipso dan Agenor pun melakukan sumpah atas nama laut. Sama seperti Bayon, wakil ketua komite, bernama Chaya, mengambil alih, karena dia sudah tahu kira-kira apa yang harus ditanyakan. Dia melirik Kalipso dan Agenor dan mengingatkan mereka bahwa setiap orang yang hadir harus didampingi oleh seorang wali. Meskipun kakak dan adik itu bersumpah bahwa mereka tidak akan berbohong, itu tidak membantu mereka mengalihkan perhatian dari fakta bahwa ayah mereka tidak ada di sana. Kalipso sudah tahu kalau dia akan ditanyai tentang momen ini.
Tetapi dia masih mengerutkan kening secara internal ketika percakapan seperti itu dimulai. Gadis itu berharap dia bisa menyelesaikan masalah dengan bantuan guru. Tetapi dia kini bahkan terlihat bingung. Wakil ketua adalah teman lama Okula. Jadi dia adalah pria yang berprinsip dan tidak akan menyerah kepada siapapun. Gadis itu kemudian mencoba membuktikan kepada semua orang bahwa dia cukup dewasa untuk mewakili dirinya sendiri. Para bangsawan di sekitar segera mulai bertanya dengan cemas, apakah Tuan Pierre sakit karena dia tidak bisa datang ke pertemuan ini. Leila memberitahukan kalau Calypso dan Agenor tidak dapat melanjutkan sidang tanpa wali. Chaya tiba-tiba memukul meja dengan tinjunya dan berteriak bahwa hukum harus tunduk pada hukum. Sidang tidak dapat dilanjutkan dengan adanya seseorang yang tidak mematuhi aturan dasar. Jadi kalau Calypso dan saudaranya ingin melanjutkan sidang, mereka berdua harus segera memanggil wali mereka. Gadis kecil itu memaki karena teman lama nenek tidak membantu sama sekali. Bayon menebak bahwa momen ini adalah kelemahan lawannya, jadi dia tersenyum licik dan menyarankan untuk mereka lanjutkan saja. Orang-orang yang mendukung Bayon pun tertawa dan setuju dengan ide anak itu. Chaya dengan tegas meminta mereka semua untuk tenang. Gadis kecil itu hampir tidak bisa menahan tangannya agar tidak gemetar. Meskipun dia awalnya membayangkan versi yang menyedihkan dari penampilan mereka, Calypso tidak bisa membiarkan pertemuan itu dibatalkan. Hanya karena dia belum berbicara dengan ayahnya. Saat Chaya mengatakan kalau sepertinya sidang ini akan dibatalkan, tiba-tiba Pierre muncul tepat di tengah ruangan dan berkata bahwa semua hukum telah dipatuhi dan acara harus dilanjutkan.